Sekira 15 titik coretan aksi vandalisme bertuliskan Adili Jokowi meluas hingga ke Yogyakarta. Merespons hal itu, Satpol PP langsung turun tangan untuk melakukan pembersihan. Menurut Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Okto Nur Arafat, lokasi yang menjadi aksi vandalisme diantaranya di pagar Stadion Mandala Krida, halte Trans Jogja di Jalan Sultan Agung. Selain itu, jembatan layang Lempuyangan hingga kawasan Simpang 4 Jetis. Terkini, Okto memastikan tulisan Adili Jokowi di beberapa lokasi seperti di pagar Stadion Mandala Krida sudah diblok dengan cat semprot. Dan akan ada gerakan mahasiswa dan masyarakat di Kota Solo yang juga topiknya adalah Adili Jokowi, itu masih terus akan terjadi. Ya, kita bisa lihat ya, mengapa gerakan ini muncul. Ini bisa saja merupakan awal dari gerakan sebuah reformasi politik. Apa yang ingin saya katakan di sini ya, yang namanya gerakan mahasiswa itu bisa saja terjadi kecil-kecilan, tapi ketika itu sudah membesar dan kemudian rakyat mendukung, golongan menengah ke atas juga mendukung ya, apalagi Anda tahu golongan menengah saat ini sedang terjadi pemiskinan ya, mereka turun menjadi orang-orang yang miskin, dan bukan mustahil suatu saat ini akan juga berkembang menjadi gerakan yang menyatu. Ya. Oleh-oleh dari Jokowi. apa? Banyak coretan Adili Jokowi di seluruh Indonesia termasuk di Solo. Itu gimana Pak tanggapannya? Ya, itu cara mengungkapkan ekspresi. Cara mengungkapkan ekspresi. Jadi Berarti menanggapi itu seperti apa Pak menanggapi? sudah terbiasa atau gimana? Biasa Ya, aja atau kan cara mengungkapkan ekspresi. Kami salah. Beberapa hari terakhir, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggerakkan para simpatisan PDIP di sejumlah daerah agar menggalangi aksi demonstrasi dengan masa bayaran yang menyudutkan Joko Widodo. Demonstrasi yang diatur sedemikian rupa tersebut bertujuan mengalihkan fakta tidak terbantahkan bahwa tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah terlibat kasus penyuapan dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Dalam sidang pra-peradilan, KPK membeberkan banyak bukti dan fakta yang membuat tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak bisa mengelak atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Atas perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dan ditetapkan mengenai Harun Masiku, pencarian orang atau DPO termohon. Tersangka Sekjen PDIP panik karena tidak menyangka bahwa KPK akan berani menegakkan keadilan dan mengungkapkan fakta sebenarnya. Hasto Kristianto yang selama ini berlindung di balik kekuasaan, kini membuat fitnah-fitnah tidak berdasar dan berharap bisa lolos dari jeratan hukum. Tulisan Adili Jokowi di kota kalian ada, berarti perlu diselidiki, tapi kalau nggak ada aman. Lagian juga ya, kota-kota yang ada tindakan vandalisme tersebut itu kan cuma Jogja, Solo, Jakarta, dan juga kota Medan. Coba bayangkan kalian, ribuan kota di Indonesia ini cuma nampak kota aja langsung heboh. Ya, dipilihlah kota-kota besar. Supaya apa? Supaya jadi pusat perhatian. Coba dibikin dulu aksi seperti itu di kampungku, nggak viral itu. Nggak viral. Bung, siapa pelakunya? Gampangnya itu. Siapa nih? Coba masih ingat kalian tahun lalu, kelompok mana yang selalu ngotot ya untuk mengadili Jokowi? Roy Suryo, Abraham Samad, Refli Harun, Faisal Assegaf, Amin Rais, oh iya, Said Didu, termasuk Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung ini memanas-manasi nih.
Ya, masih ingat enggak kalian waktu mereka itu hearing ke DPD, ya, mereka kasih baju ke DPD langsung di apa namanya, langsung dilebarkan begitu. Ternyata DPD mengatakan kepada wartawan apa, kepada publik. Kami juga heran, kami nggak tahu baju itu tulisannya apa, langsung kami dipoto. Ya, jadi sebetulnya begini, ya, kalau bicara dari kelompok mana, ya, kalau bicara dari kelompok mana sudah pasti dari kelompok mereka. Tidak mungkin dari kelompok pendukung Prabowo. Tidak mungkin. Iya sih, betul. Ya, kalau dibilang kalau dari pendukung RT 16, ya cara mainnya nggak begitu. Yakinlah kalian, RT 16 mainnya nggak begitu. Karena apa? Kalau RT 16 yang ribut itu elitnya di atas. Deddy Sitorus, Adian Napitupulu, Ripka Ciptaning, Jarot, ya kan, Hasto. Kalau RT 16 itu yang ribut itu pengurus RT-nya. Mulai dari ketua RT sampai perangkat RT-nya. Kalau kayak gini, ini model mainannya RW 24. Karena apa? Dari kemarin, ya, RW 24 selalu ngotot untuk mengadili Jokowi. Kan begitu, ya. Pokoknya banyak, ya. Mereka bikin forumnya dibubarkan. Mereka bikin forum beberapa kali, nggak ada lagi yang datang. Mereka bikin forum, ya kan, nggak jadi karena tamunya nggak datang. Tentu secara politik, ya, gerakan vandalisme semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi tentunya lahir dalam sebuah ekspresi politik di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi. Ada satu istilah yang disebut dengan propaganda. Jadi propaganda itu adalah semacam pesan politik yang sengaja dihembuskan, sengaja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, entah individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menyerang seseorang, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Biasanya sang pemberi pesan dalam gerakan propaganda semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dilacak, gerakannya bawah tanah. Tapi pesan-pesan yang disampaikan itu nyata, yaitu untuk merusak reputasi seseorang. Seperti biasa, respon Jokowi itu kan datar-datar saja. Respon Jokowi itu pendek, dan responnya itu terkesan tidak menganggap bahwa gerakan vandalisme dan serangan-serangan yang mengarah kepada dirinya itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu adalah gaya khas dari Jokowi. Tapi secara persamaan, Jokowi itu ingin menunjukkan semakin Jokowi diserang, semakin Jokowi itu dihujat, Jokowi selalu menunjukkan bagaimana kemesraan dan kedekatannya dengan rakyat. Ya, terbukti misalnya rumahnya Jokowi itu kan hampir setiap saat menunjukkan bagaimana antrian yang cukup panjang hanya sekedar bertemu dan berselfie dengan Jokowi. Berbagai tempat di acara-acara tertentu masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Setahu saya, ini adalah gaya komunikasi politik khas Jokowi. Kalau dikritik membabi buta, kalau diserang membabi buta, dihujat terus-menerus, Jokowi pasti menunjukkan sebuah aktivitas yang sangat populis, sebuah aktivitas yang terkesan dekat dengan rakyat. Makanya tidak mengherankan kalau Jokowi itu diserang. Dulu misalnya disebut-sebut dan dikaitkan dengan status Hasto yang jadi tersangka, dikait-kaitkan dengan UCRP misalnya yang menempatkan Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup. Jokowi kan responnya datar, pendek, dan terkesan tidak ada apa-apa. Tapi kan pada saat yang bersamaan, gestur politik Jokowi menunjukkan bagaimana aktivitasnya yang dekat dengan rakyat. Itulah yang saya sebutkan. Apapun yang terjadi dengan vandalisme per hari ini, jadi kalau kita mau lihat secara rata-rata, Jokowi juga mampu dan melakukan perlawanan dengan cara membangun narasi bahwa Jokowi semakin dihujat, semakin diserang, tapi Jokowi itu semakin dicintai oleh rakyat. Entah kita semua menilainya. Apakah kita itu bagian dari kelompok yang mengatakan Jokowi itu layak untuk diadili, ataukah sebaliknya Jokowi itu sangat tidak layak untuk diadili? Itulah yang saya sebut sebagai narasi isu yang belakangan ini berkembang cukup signifikan. Inilah politik kita.
Inilah realitas yang terjadi hari ini.